Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ilmu fikih materi sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai tambahan sholat fardu, tetapi tidak diwajibkan. Namun, apabila dikerjakan, maka sholat sunnah yang dikerjakan sebagai penyempurna dalam pelaksanaan ibadah sholat yang diperlukan, seperti sholat 5 waktu. Sholat sunnah adalah semua sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Namun, jika tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya ada dasar hukum dari sholat sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20, Allah menyebutkan sholat malam sebagai salah satu bentuk ibadah tambahan. Dirikanlah sholat malam, tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Yang kedua, hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah yang dianjurkan sebelum waktu-waktu tertentu. Yang ketiga adalah ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa sholat sunnah adalah ibadah yang dianjurkan untuk menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun tidak diwajibkan. Selanjutnya adalah macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah ditinjau dari segi hukumnya, terdiri atas dua golongan, yaitu satu, sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib. Yang kedua, ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sunnah tasbih, dan sholat sunnah yang sifatnya tergantung pada waktu dan keadaan seperti sholat khusuf yang dikerjakan ketika terjadi gerhana. Yang kedua adalah sholat sunnah ditinjau dari segi pelaksanaannya, terdiri atas dua golongan, yaitu ghairu munfarid dan munfarid, yaitu sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan bersama-sama di masjid atau dengan adanya imam dan makmum. Keutamaannya berupa pahala yang didapatkan, yaitu 27 derajat. Yang kedua, sholat sunnah munfarid atau sendiri, yaitu sholat yang dilakukan sendiri, tanpa imam dan tanpa makmum. Selain itu, keutamaannya berupa pahala yang didapat hanya 1 derajat. Contohnya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur maupun sebaliknya secara bersamaan. Sholat jamak merupakan keringanan yang diberikan Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang mengatakan bahwa dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat, akan menjamak sholat antara duhur dan asar. Dan jika sudah dalam perjalanan sebelum matahari condong, maka mengakhirkan sholat duhur sampai berhenti untuk sholat asar. Dan pada waktu sholat maghrib, sama juga, jika matahari telah tenggelam, sebelum berangkat maka menjamak antara maghrib dan isya. Tetapi jika sudah berangkat sebelum matahari tenggelam, maka mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai berhenti untuk sholat isya, kemudian menjamak keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Selanjutnya adalah syarat-syarat mengerjakan sholat jamak, yaitu yang pertama, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat jamak boleh dikerjakan dalam perjalanan karena hujan lebat dan ketika mengerjakan manasik di Arafah dan Musdalifah. Sholat jamak karena dingin, musim hujan, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak takdim yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang jauh. Yang kedua, ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa menjamak sholat diperbolehkan karena yang pertama dalam perjalanan, yang kedua hujan, ketiga sakit, keempat wukuf di Arafah, dan yang kelima berada dalam keadaan yang sangat gelap. Selanjutnya, dalam kitab Fikih Al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa boleh untuk menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik takdim maupun takhir dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, jamaah haji yang sedang berada di Arafah dan Musdalifah. Yang kedua, ketika dalam perjalanan safar. Yang ketiga, disebabkan karena sakit atau uzur. Yang keempat, karena ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya adalah sholat qasar. Qasar secara bahasa berarti memperpendek atau meringkas. Sholat qasar artinya memendekkan sholat wajib yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, sholat yang boleh diqasar ataupun diringkas ialah sholat zuhur, asar, dan juga isya saja.
Selanjutnya adalah syarat diperbolehkannya mengerjakan sholat qashar, yaitu musafir jauh, yaitu jarak perjalanan dari tempat bermukim ke tempat yang dituju tidak kurang daripada 80,64 km. Perjalanan tersebut bukan untuk tujuan yang diharamkan oleh jarak seperti musafir untuk merompak dan lain-lain. Niat pergi musafir ke tempat tertentu, jika seseorang musafir ke tempat yang tidak pasti atau mengikut kemana saja temannya pergi, maka ia tidak boleh mengerjakan sholat qashar. Yang keempat, orang yang musafir sudah berangkat dan sudah melewati perbatasan kampung atau bandar tempat ia bermukim. Jika orang yang musafir mengerjakan sholat qashar berjamaah, maka imam sholat haruslah orang musafir yang sholat qashar juga. Berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melakukan sholat 2 rakaat pada umumnya.